ini yang paling penting. Apabila Bapak Ibu melakukan pembelian Daihatsu di Linda, Bapak Ibu akan mendapatkan logam mulia langsung tanpa diundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata di Bras, channel yang melisi info seputar otomotif. Di samping kita ada Daihatsu New Rocky 1.0 Turbo RCVT 2025 ya. Ini adalah merupakan Daihatsu Rocky Turbo tipe terlaris. Kira-kira apakah di 2025 ini ada perubahan ya? Atau ternyata masih sama dengan 2024-nya? Karena memang kita juga jarang banget ya membongkar Rocky ini, sudah cukup lama. Kita nanti akan refresh lagi seperti apa sih spek dan fitur-fitur lengkap dari Daihatsu New Rocky 1.0 Turbo terlaris. Namun sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo dari Daihatsu, kebetulan kita berada di Astra Daihatsu Pondok Pinang. Gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Linda dari Astra Daihatsu Pondok Pinang. Jika Bapak Ibu ada rencana pembelian mobil Daihatsu, bisa hubungi Linda di 0812 8692 8399. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin datang ke showroom kami, bisa datang ke Astra Daihatsu Pondok Pinang di Jalan Ciputer Raya nomor 22, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain melayani pembelian mobil baru, showroom kami juga melayani servis dan penjualan spare part. Jadi Bapak Ibu yang ingin mau servis mobil kesayangannya, Bapak Ibu bisa langsung datang ke showroom kami, atau Bapak Ibu bisa menghubungi Linda. Linda bantu untuk booking servisnya agar pada saat Bapak Ibu datang ke showroom tidak perlu mengantri. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian Daihatsu baru, Linda sudah menyiapkan promo-promo menarik untuk Bapak Ibu. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian Daihatsu secara cash atau kredit, bisa mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. DP mulai dari 10% saja. Contohnya di samping kita ada Daihatsu Rocky, DP mulai dari 20 jutaan. Lalu ada Xenia mulai dari 15 jutaan. Lalu ada Terios DP 20 jutaan. Ayla DP 12 jutaan. Dan Sigra DP 10 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 2 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Daihatsu terbaru dari kami. Bahkan khusus untuk karyawan Astra Group, kita punya paket balance payment yang angsurannya mulai dari 1,5 jutaan. Lalu yang keempat, kita punya promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2-8 tahun. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian secara cash atau kredit kurang lebih sama saja, karena kita ada promo bunga 0%. Lalu yang kelima, kita juga ada promo kredit bebas angsuran, yang dimana Bapak Ibu hanya cukup membayar DP 50% saja, dan sisanya bisa dibayarkan setelah 1 tahun pemakaian kendaraan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil Daihatsu barunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Daihatsu terbaru, cukup hubungi Linda saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Bahkan untuk pembelian mobil Daihatsu barunya, Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon tambahan 5 juta lagi apabila tukar tambah dengan kami. Lalu yang ketujuh, kita akan berikan jasa servis gratis selama 3 tahun atau 50.000 km.
Tentunya ini meringankan jasa servis Bapak Ibu karena biaya servisnya sudah kita gratiskan. Lalu yang 8, kita akan berikan layanan darurat 24 jam yang akan kita berikan gratis selama 5 tahun. Jadi jika Bapak Ibu mengalami kendala-kendala pada mobil Daihatsu-nya, Bapak Ibu cukup menghubungi kami, maka tim kami akan membantu secara gratis. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Apabila Bapak Ibu melakukan pembelian Daihatsu di Linda, Bapak Ibu akan mendapatkan logam mulia langsung tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, bisa langsung hubungi Linda, nanti Linda siapkan unit test drive-nya. Dan jika Bapak Ibu tidak sempat ke showroom kami, Linda akan bawakan unit test drive-nya ke kantor atau ke rumah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang cari Daihatsu, jangan lupa hubungi Linda ya. Ingat Daihatsu, ingat Linda. Nah itu tadi kita sudah simak info promo-promo dari Kak Linda dari Astra Daihatsu Pondok Pinang ya. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk memiliki mobil Daihatsu gitu ya, atau ingin tahu info seputar pembelian Daihatsu, teman-teman langsung aja hubungin Kak Linda, nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi. Berikut dengan info harga lengkap Daihatsu di bulan ini. Oke, kita langsung bongkar ya untuk Daihatsu New Rocky 1.0 Turbo RCVT 2025. Kita lihat di sini pada atas kacanya, karena yang kita bongkar bukan yang asa, jadi tidak ada radar asanya, jadi standar gitu ya. Dan kita lihat di sini juga pada kap mesinnya dia mendapatkan garis-garis lekukan di kanan kirinya sehingga kelihatan tampak berotot, sehingga kelihatan sporty gitu ya. Dengan ornamen grill di depan ini dia masih belum ada perubahan, yaitu modelnya garis-garis horizontal ya. Di bagian bawah ini agak kecil-kecil, di atasnya agak lebar, di finishing warna black glossy semua. Dan di tengahnya dilengkapi dengan emblem Daihatsu berwarna chrome. Kemudian kita lihat detail dari lampunya. Ini untuk lampunya juga ada aksen-aksen ornamen warna chrome ya. Dan di atas ini kayak membentuk alis, sehingga menimbulkan kesan yang agresif juga. Dengan lampu utama yang sudah LED multireflektor, lampu sejanya juga LED, bahkan untuk lampu sennya dia juga sudah LED di sisi dalam. Kemudian di bawah menariknya juga dilengkapi dengan fog lamp ya, walaupun masih bola halogen kanan kiri, tapi tentunya ini akan menambah untuk pencahayaan di malam hari, apalagi ketika melewati kabut atau lagi hujan gitu ya, dengan cover atau housing di sini di finishing warna black dove. Dan kita lihat untuk underguard bawahnya pada bempernya ini dia ada warna finishing black dove gitu ya, yang seolah tarikannya menyambung sampai ke kiri sampai ke belakang juga, jadi clean look atau menampilkan kesan yang benar-benar satu garis gitu ya tarikannya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Daihatsu New Rocky RCVT 2025 yang merupakan tipe turbo terlaris. Untuk mesinnya Daihatsu New Rocky RCVT 2025 ini juga belum ada perubahan, yaitu masih dilengkapi dengan mesin yang sama dari 2024-nya. Dilengkapi dengan mesin bensin 1000 cc turbo penggerak roda depan ya, dual VVTi yang memiliki tenaga di 98 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 15.2 kgm pada 2400 sampai 4000 rpm. Jadi secara mesin tidak ada perubahan juga, dan tentunya walaupun ini mesinnya itu pakai 1000 cc gitu ya dan 3 silinder, tapi yang menarik dari Rocky ini sudah ada turbonya sehingga tenaga dan torsinya cukup tinggi dibandingkan dari 1200 cc-nya. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya dia juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya ukuran velgnya juga cukup besar, R17, warnanya two tone polish seperti ini dengan profil ban di 205/60. Rem depan ini juga sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan listered assist juga. Di atas rodanya ada over fender juga ya, warna black dove, dan ini tarikannya seolah menyambung sampai ke bumper depan tadi ya, dan menyambung lagi ke bumper belakang juga nanti. Kemudian kita lihat di sini untuk spionnya, ini untuk housing atau covernya juga cukup elegan di finishing warna black glossy, dilengkapi juga dengan lampu sein, pengaturan kacanya di sini juga sudah elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga, bahkan sudah auto folding atau connect dengan remote-nya. Di atas kacanya ini juga menariknya mendapatkan talang air untuk kaca samping depan dan belakang, bahkan ada emblem Rocky-nya juga di belakang. Lalu handle pintunya ini juga model tarik di finishing warna body, dan dia juga sudah smart entry nih karena kuncinya juga sudah keyless. Lalu handle pintu belakangnya di sini juga
model tarik warna body, dan untuk roda belakangnya juga sama kayak depannya ya, R17 untuk velgnya two-tone polish, tapi untuk pengereman di roda belakangnya memang dia masih pakai rem yang tromol, jadi depannya cakram, belakangnya masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Daihatsu New Rocky 10 Turbo RCVT 2025 yang merupakan tipe turbo terlaris. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas ini dilengkapi juga dengan antena model Slip View atau shark fin antena warna body, jadi tampak sporty juga ya. Lalu ada roof spoiler juga di sini, di finishing warna body dengan Egmont stop lamp di bagian tengahnya. Untuk kacanya sendiri dia masih kaca standar, belum pakai kaca yang anti bun atau kaca defogger, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Kemudian di bagian tengah dia ada garnish ornamen list warna black glossy yang cukup lebar ya. Ditambahkan lagi ada emblem Daihatsu di tengahnya, ini menambah kesan sporty dan elegan juga. Dan di bawahnya dia dilengkapi juga dengan kamera belakang ya di bagian bumper bawah, serta ada dua parkir sensor juga untuk keamanan saat mundur. Jadi lengkap juga, ada sensor, ada kamera belakang juga. Kemudian untuk detail lampu-lampunya ini juga sudah cukup menarik ya, karena untuk lampu malam dan lampu remnya juga di sini sudah LED. Walaupun memang untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih halogen, tapi desainnya juga cukup sporty gitu ya. Dan di bawahnya ini ada emblem Rocky berwarna chrome di bagian kanan, dan di kiri ada emblem R CVT Turbo ya, yang menunjukkan tipe R dengan teknologi CVT dan mesin turbo. Dan kita lihat bumper bawahnya ini di finishing warna body di atas, di bawahnya di finishing warna black dove yang seolah-olah tarikannya menyambung sampai body kirinya, dan dilengkapi juga dengan dua lampu reflektor kanan dan kiri, plus ada ornamen warna black dove juga platnya, sehingga menambah kesan sporty juga pada bumper bawahnya ini. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Daihatsu Rocky RCVT yang merupakan tipe turbo terlaris. Untuk kuncinya Rocky RCVT juga sudah keyless tentunya, modelnya remote kayak gini ya, jadi sudah smart key. Jadi di sini ada logo Daihatsu, ini sekaligus tombol untuk mengunci, dan ada tombol unlocknya juga gitu ya. Dan di belakang kosong, warna hitam semuanya. Dan di sini ada dua gitu ya, dengan tambahan anak kunci juga. Dan kalau kita kunci, ini spionnya juga menariknya langsung terlipat otomatis karena sudah auto folding. Begitu pula saat kita unlock juga dia akan membuka otomatis juga dan nyala lampu sen juga. Jadi sudah connect dengan remote-nya. Jadi teman-teman kalau kuncinya keyless ya, ini mudahnya itu nggak perlu ngeluarin kunci. Di sini ada garis 2. Kalau kita scan, ini kita sudah bisa mengunci tanpa harus keluarin kunci gitu ya. Atau kalau mau buka ya scan aja gitu ya. Nah ini sudah terbuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trim depannya, ngomongin Rocky RCVT ini didominasi warna hitam ya, dari atas sampai bawah. Dan menariknya dia juga mendapatkan tweeter di atas sini atau speaker tambahan. Dan juga untuk armrestnya ini juga sudah dilapis kulit atau soft touch gitu ya, jadi ini empuk. Ada laci terbuka kecil, ada tombol-tombol power window, ini autonya di bagian driver aja. Lalu ada pengaturan spion juga, dan juga untuk melipat. Kemudian menariknya dia ada pegangan tangan di sini ya, di finishing warna silver glossy di depan, di belakangnya warna merah, jadi kelihatan elegan juga, menimbulkan kesan mewah. Bahkan ditambahkan untuk handle pintunya juga dilapis chrome, jadi kelihatan elegan. Dan di bawah di sini juga ada speaker untuk pintu kanan kiri, ada dua cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya juga belum ada perubahan ya, jadi memang ngomongin Rocky ini menariknya dia agak serong ke driver, jadi akan ergonomis untuk drivernya ketika lagi sendirian. Dan ini kebanyakan didominasi warna hitam dengan list-list warna chrome atau silver. Di kisi-kisi AC kanannya juga ada list warna silvernya gitu ya, untuk ornamennya lengkap dengan list warna merah juga di belakangnya, jadi tampak sporty. Di bawahnya ini menariknya dia ada tempat untuk naruh botol minum atau cup holder ya, dan ini praktis karena bisa disimpan kayak gini, jadi lebih rapi juga kalau nggak dipakai. Dan di bawahnya juga dilengkapi dengan tombol VSC atau traction control. Dan di paling bawah tentunya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja ya, karena untuk Rocky tipe R ini tidak ada pilihan manualnya, jadi semuanya CVT atau matic. Dan untuk ban joknya ini juga masih belum ada perubahan, yaitu masih bahan fabric atau kain ya. Di tengah-tengahnya ada motif-motifnya, di kanan kirinya ada garis warna merahnya, jadi kelihatan sporty juga walaupun belum dilapis kulit.
Dan di sini dia ada pengaturan sandarannya, ini masih manual, tapi menariknya ngomongin Rocky tipe R itu sudah ada pengaturan ketinggian jok juga nih. Jadi joknya bisa diatur naik turun juga walaupun masih model pompa atau manual, dan untuk maju mundurnya juga di sini masih manual. Untuk setirnya Rocky tipe R ini modelnya 3 spoke ya, belum dilapis kulit, ada aksen-aksen warna silver di kanan kiri dan di bawahnya juga ya. Jadi kelihatan lebih elegan atau mewah gitu ya. Di bagian tengahnya dilengkapi dengan logo Daihatsu berwarna chrome serta dilengkapi juga dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Di kanannya dia ada tombol untuk pengaturan head unit audionya ya, atau audio steering switch lengkap dengan power mode juga di bawahnya. Dan di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan MID atau speedometernya yang sudah digital, dan di bawahnya untuk mengatur volume audionya juga. Kemudian untuk setirnya ini dia juga bisa diatur ya, jadi sudah bisa naik turun, tapi sayangnya memang belum bisa maju mundur nih, jadi baru tilt, belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar untuk menekan lampu-lampunya, dan dia juga ada pilihan untuk menyalakan fog lamp ya, karena sudah ada fog lampnya. Dan di kirinya ada saklar-saklar bukan wiper depan dan belakangnya yang standar. Untuk hidupkan mesinnya ini sudah keyless juga, jadi cukup injak rem aja lalu tekan tombol start engine-nya yang di dashboard tengah ya, di samping pengaturan AC. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan mesinnya, menariknya tampilan dari speedometernya full layar animasi digital, bahkan openingnya juga cukup atraktif gitu ya. Jadi di sini sudah cukup modern ya, bukan analog lagi. Jadi kita kelihatan kayak mobil yang sporty gitu ya, dan kekinian tentunya. Dan di sini menariknya MID-nya ini juga bisa dirubah-rubah untuk temanya. Jadi teman-teman bisa pilih temanya sesuai dengan kesukaannya teman-teman gitu ya. Nah, di sini dari settingnya kita bisa pilih desain. Tadi desain pertamanya ya. Ini desain keduanya. Kemudian desain ketiganya seperti ini. Lalu desain keempatnya seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa rubah-rubah sesuai dengan mood atau kesukaan teman-teman nih. Jadi seperti apa, dan bisa diganti-ganti setiap saat juga gitu ya. Jadi memang cukup modern dengan fitur-fitur atau info-info seputar berkendaranya juga cukup lengkap di sini ya, seperti kilometer, BBM, jarak yang ditempuh, auto trip dan lain-lain. Di tengah di sini juga dilengkapi dengan head unit audio touchscreen ya, dan menariknya nih layarnya cukup besar sekitar 8 in. Selain itu juga fitur-fiturnya cukup lengkap. Selain ada radio, untuk medianya juga bisa dari USB gitu ya. Dia juga ada koneksi ke telepon juga, bahkan dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay juga gitu. Jadi cukup keren, cukup lengkap juga. Dan saat kita rubah ke R, dia juga dilengkapi dengan kamera belakang tadi gitu ya. Jadi bisa menampilkan kamera belakangnya. Jadi lumayan lengkap juga. Di bawahnya kisi AC-nya, di sini juga ada ornamen-ornamen warna silver-silver atau chrome-chrome-nya gitu ya. Di bagian lingkarannya ini, di tengahnya dilengkapi dengan tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya. Dan untuk pengaturan AC-nya ini juga menarik karena sudah digital juga gitu ya. Seperti pengaturan kipasnya tinggal tekan tombol-tombol aja. Untuk suhunya bahkan ada pilihan max cool, dan untuk rotasi udaranya juga ya. Cuman memang untuk arah semburannya dia hanya ke badan aja, tidak bisa diatur untuk ke badan ke kaki. Kemudian di kanannya ada tombol untuk menghidupkan mesinnya yang tadi. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang belum ada perubahan ya dari 2024-nya, tapi memang sudah cukup sporty gitu ya kalau kita bilang di tahun 2025 ini. Dan dia menariknya itu sekali lagi dia agak serong ke driver, jadi cukup ergonomis kalau driver lagi sendirian, jadi bisa menjangkau ke semua lini yang ada di dashboard ini. Kemudian di bawah sini dia juga ada port USB ya, standar. Kemudian ada power outlet juga, bahkan dilengkapi dengan lampu penerangan juga untuk di bawah lacinya ini. Luas transmisinya, desainnya juga cukup elegan dengan lingkaran warna chrome di atasnya, di bawahnya dibungkus kulit, dan ada aksen warna lingkaran chrome di bawah juga di sini dengan motif-motif karbon juga ya di sekelilingnya. Dan kanan kirinya juga ada aksen-aksen warna silver juga ya, sehingga kelihatan elegan. Dengan model transmisi yang CVT ya, bukan AT standar tapi sudah CVT, jadi untuk perpindahan giginya tentunya akan lebih lembut. Kemudian juga di sini pilihannya parkir, mundur, neutral, drive ya, 4 percepatan, dan ada pilihan sport atau manualnya juga. Jadi sudah triptonic, jadi kalau teman-teman berkendara pengen kayak mobil manual diturunin gigi atau ditambah gigi, ini juga cukup praktis gitu ya dengan mode triptonic ini. Kemudian untuk rem tangannya dia masih standar ya dengan tombol warna chrome, di bawahnya ada tempat penyimpanan kecil mungkin bisa untuk naruh handphone, dan dia juga dilengkapi dengan console box yang sudah ada covernya. Ini dilapis soft touch juga gitu, jadi buat sandaran tangan tentunya empuk dengan jahitan warna putih. Dan kalau dibuka ini memang nggak terlalu besar gitu ya, tapi tetap lumayan karena ada tempat penyimpanan atau console box seperti ini. Kemudian dashboard kirinya di bawah juga ada laci penyimpanan tertutup ya. Ini lumayan besar
Lalu ada tempat untuk nyimpan botol minum juga ya, kayak di kanannya bisa disimpan kayak gini, jadi cukup praktis. Lalu kisi AC-nya juga ada aksen warna silver dan warna merahnya tampak sporty juga. Ada tweeter di pojokan pintu juga atas sana. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan airbag untuk di penumpang depannya. Jadi airbagnya total ada 2 atau dual airbag. Di plafon atasnya di sini juga dilengkapi dengan sun visor ya, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup. Kemudian ada pegangan tangan retract juga untuk penumpang depannya ini. Di tengahnya dilengkapi dengan lampu cabin ada 2, ini masih warna kuning ya, lengkap dengan indikator ke pintu juga. Ada indikator untuk pemakaian seatbelt penumpang belakangnya juga ya di sini. Lalu spion dalamnya ini masih standar, dan di kanan ini juga ada sun visor juga untuk driver, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup juga. Kemudian pada jok depannya kanan kirinya juga tentunya dilengkapi dengan seatbelt ya. Ini sudah 3 titik penguncian dengan teknologi protensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Lalu di atas jok juga ada headrestnya, ini sudah adjustable nih, jadi sudah bisa diatur ketiganya, bahkan dibongkar pasang juga bisa ya. Dan ngomongin joknya, di bagian penumpang kiri juga di sini ada list-list warna merah-merahnya gitu ya, jadi menimbulkan kesan yang sporty juga. Dan di bawah juga dilengkapi dengan satu apar untuk jaga-jaga ya, dan juga dilengkapi dengan karpet alas dengan emblem Rocky. Dan menariknya ngomongin Rocky tipe R itu juga ada tempat penyimpanan di sini ya. Ini di finishing warna merah di dalamnya, teman-teman bisa manfaatkan mungkin untuk nyimpan handphone gitu ya, bisa ditaruh di sini juga. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya. Nah, door rim di baris keduanya ini beda dengan depannya ya. Ini lebih dominan warna hitam hampir secara full, kecuali hanya di handle pintunya yang sudah dilapis chrome gitu ya. Kemudian untuk armrestnya ini beda kayak depannya juga, karena nggak ada lapisan soft touch-nya, masih banat plastik full. Di sini ada laci kecil, ada tombol power window. Kemudian di bawah ada speaker dan satu cup holder aja tanpa door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Daihatsu New Rocky tipe R ya. Kita lihat di sini ruang cabinnya dia cukup longgar juga gitu ya. Dari jok yang sudah kita mundurin ini masih 5 jari lebih, di bagian telapak kaki juga ini tinggi ya, jadi cukup nyaman juga. Kemudian di bagian atasnya ini headroomnya juga lumayan. Dari tinggi saya 167 ini masih 9 jari juga gitu ya. Di kanan kirinya juga dikasih pegangan tangan retract. Lalu di tengahnya ada lampu cabin ya, ini berwarna kuning. Kemudian di sini kanan kiri ada seat belt-nya 3 titik penguncian, bahkan di tengahnya itu juga 3 titik ya. Jadi ngomongin Rocky R ini lumayan gitu ya, karena Daihatsu rata-rata biasanya tengah hanya 2 titik, yang di Rocky ini dia sudah ada 3 titik. Lalu headrestnya juga 3 juga, dan juga sudah adjustable, jadi kalau ada penumpang tengah juga dapat headrest juga gitu ya. Jadi lebih nyaman atau lebih lengkap daripada beberapa Daihatsu yang lain gitu ya. Cuman memang sedikit sayangkan nggak ada isofix gitu ya di bawah ini. Dan di depannya dia ada kantong di sebelah kiri aja, di kanan nggak ada kantong. Dan kekurangannya lagi dia nggak ada colokan atau power outlet ya, di belakang ini kosong. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini dia masih manual ya, angkat hidrolik kayak gini. Dan ngomongin bagasi Rocky lumayan ya, karena memang mobil 2 baris itu rata-rata cukup besar bagasinya, termasuk Rocky ini juga gitu ya. Dan menariknya ini juga mendapatkan cargo net, jadi teman-teman kalau beli nanti langsung dapat cargo net gratis kayak gini, jadi nggak perlu beli lagi gitu ya. Dan kalau teman-teman misalkan nih butuh bagasi yang lebih panjang lagi atau lebih luas lagi, jok baris keduanya juga bisa dilipat nih ya, bisa 40% di bagian kanannya, lalu kalau mau dua-duanya dilipat 60%-nya lagi di bagian kiri ya. Dan ini tidak rata dengan lantai ya kalau di model bagasi seperti ini, karena ini lantainya kita buat menjorok. Tapi teman-teman tenang nih, kalau pengen dibuat rata juga bisa, karena karpetnya ini cukup tebal, dia juga bisa diangkat ke atas gitu ya. Jadi kalau diangkat kayak gini, nah ini dia akan rata dengan pelipatan jok baris keduanya, jadi cukup fleksibel gitu ya. Kemudian di bagian kanan di sini juga ada lampu penerangan untuk bagasinya, dan dia juga ada storage untuk penyimpanan ya. Di sini agak kecil memang, jadi nggak bisa untuk naruh dongkrak standarnya ya, tapi lumayan juga ada tempat penyimpanan. Dan kalau kita angkat karpetnya, ini juga ada storage lagi ya untuk naruh ban cadangannya di sini, segitiga pengaman dan lain-lain, atau toolkit mungkin juga bisa ditaruh di sini juga ya.
Dan ngomongin ban cadangannya ini cukup menarik karena dia juga velg racing kayak 4 roda lainnya gitu ya, bukan temporary. Jadi R17 juga cukup sporty. Nah, itu tadi kita sudah simak spek dan juga fitur-fitur dari Daihatsu New Rocky 10 Turbo R CVT 2025. Jadi memang secara fitur dan spek ini belum ada perubahan dari 2024-nya, masih sama ya. Tapi ngomongin Daihatsu Rocky apalagi yang turbo ini memang secara fitur dan kelengkapan sebenarnya sudah sangat cukup gitu ya, sudah cukup lengkap juga. Nah, kira-kira menurut teman-teman apakah ini masih worth it di 2025 ini untuk dimiliki, atau mungkin tipe-tipe lain lebih worth it, atau bahkan ada mobil-mobil lain yang lebih worth it? Nanti teman-teman boleh juga sharing langsung di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Daihatsu Rocky ini ataupun Daihatsu tipe-tipenya, teman-teman jangan sungkan-sungkan, langsung hubungin Kak Linda aja. Nomornya sudah ada di bawah. Yang pengen tanya harga netnya, pengen tahu diskonnya berapa, pengen tahu hitungan kreditnya, bahkan kalau teman-teman mau lihat unit atau mau test drive, bisa langsung janjian sama Kak Linda di nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.